Hukuman berat menanti oknum anggota TNI yang menembak 3 polisi hingga tewas saat menggerebek judi sabung ayam. Selain hukuman berat, Menko Polkam Budi Gunawan juga meminta proses hukum terhadap pelaku berjalan transparan. Yang dilakukan oleh oknum tersebut ini sangat tidak dapat dibenarkan karena sudah melakukan tingkatan kejahatan yang sangat fatal gitu. Ini sangat tidak baik dan sangat mengganggu, ada potensi mengganggu soliditas ke depan. Karena perbuatan ini sangat tercela, melakukan penembakan dengan peluru tajam mengakibatkan meninggalnya 3 prajurit Polri dari Polsek Polres di kanan tersebut. Yang kedua, oknum tersebut melindungi kejahatan, bahkan memiliki arena sabung ayam. Kita tahu yang dilarang secara pidana di negara kita. Yang ketiga, bisa mengganggu soliditas TNI Polri. Oleh karenanya, kita sudah sampai kepada Panglima, Kapolri harus dilakukan tindakan yang tegas. Proses hukum, berikan hukuman yang terberat. Yang terberat tanpa pilih kasih dan melakukan secara transparan. Ini proses sudah berlangsung, sudah ditangani oleh TNI. Kita ikuti nanti perkembangan seperti apa. Kemudian yang kedua, saya pastikan bahwa untuk soliditas TNI Polri sampai dengan saat ini masih terjaga. Kita akan terus lakukan langkah-langkah penguatan untuk dalam hal sinergi maupun juga kolaborasi soliditas TNI Polri, antara lain dengan kegiatan buka bersama kemarin, dan ini akan ditularkan terus kepada seluruh daerah. Makanya kejadian-kejadian seperti ini tidak boleh ditoleransi lagi, harus tindak tegas, karena oknum-oknumnya ini bisa mengakibatkan hal-hal yang mengganggu soliditas dan program pemerintah ke depan. Ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Pak Menko, untuk mengantisipasi misalnya ada aksi balasan begitu ya antar instansi, apakah kemudian ada himbauan juga supaya baik itu dari TNI ataupun Polri ini bersikap tenang menyikapi proses hukum yang sedang sudah ada arahan itu sudah. Hari ini Panglima Kapolri melakukan video conference kepada seluruh jajaran dalam rangka itu semua. Ex-Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firly Bahuri, kembali mengajukan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan kali ini merupakan kali ketiga Firly Bahuri mengajukan pra-peradilan terkait penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan atau penerimaan gratifikasi. Pihak termohon dalam gugatan pra-peradilan ini adalah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto. Pra-peradilan diajukan pihak Firly Bahuri karena telah bertahun-tahun menyandang status tersangka pemerasan kepada ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sebagai pengingat, Firly Bahuri telah melakukan 3 kali gugatan pra-peradilan. Pada gugatan pra-peradilan pertama yang diajukan pada 11 Desember 2023, hakim yang mengadili perkara tersebut memutuskan menolak permohonan gugatan. Kemudian Firly Bahuri kembali mengajukan gugatan pra-peradilan kedua pada 22 Januari 2024, namun pada 30 Januari 2024 gugatan pra-peradilan tersebut dicabut. Pemirsa, kantor polisi sektor Kayangan, Lombok Utara dibakar massa. Sebanyak 180 personil polisi disiagakan untuk mengantisipasi aksi susulan anarkis massa. Sejumlah warga desa Sesaid, Kayangan, Lombok Utara merusak dan membakar kantor polisi sektor Kayangan. Massa memecahkan kaca gedung polsek dengan menggunakan batu. Selain itu, massa juga membakar barang yang ada di kantor polsek Kayangan. Amukan massa membuat anggota polsek tak bisa berbuat apa-apa karena kalah jumlah. Dugaan sementara aksi pembakaran yang dilakukan warga karena tidak terima seorang remaja yang tewas gantung diri karena dituduh mencuri. Setelah merusak dan membakar kantor polsek Kayangan, massa membubarkan diri dan situasi berangsur kondusif. Adanya
terlapor pencurian yang ditangani oleh Polsek Lombok Utara namun tidak dilaksanakan penahanan. Kemudian yang terlapor tersebut gantung diri di kediamannya atau di rumahnya. Mungkin karena adanya salah informasi atau informasi yang salah dari masyarakat, ya, terjadi spontanitas masyarakat melakukan aksi ke Polsek Kayangan. Usai penyerangan, sebanyak 180 personel polisi disiagakan untuk mengantisipasi aksi susulan anarkis massa. Dari Lombok Utara, NTB, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Jenazah ketiga anggota polisi yang gugur saat menggerebek lokasi judi sabung ayam sudah dimakamkan. Polri memberikan kenaikan pangkat kepada ketiganya. Isak tangis keluarga mengiringi kedatangan jenazah Kapolsek Negarabatin AKP Anu Merta Rusianto di rumah duka. Jenazah sampai di rumah duka pada Selasa sore dan langsung dimakamkan di TPU Sumber Harjo, Kecamatan Buai Madang Timur, Oku Timur. Pemakaman AKP Rusianto dilakukan secara kedinasan oleh Polres Oku Timur dan dipimpin langsung oleh Kapolres Oku Timur. Almarhum meninggal di usia 52 tahun. Almarhum meninggalkan seorang istri dan putri yang masih menempuh pendidikan di Jakarta. Sementara itu, keluarga Bribtu Anu Merta Galit tidak kuasa menahan tangis saat jenazah keluarga mereka tiba di rumah duka di Tanjung Senang, Bandar Lampung. Usai serah terima jenazah dari keluarga ke kepolisian, jenazah Bribtu Anu Merta Galit dimakamkan di tempat pemakaman umum Waikandis, Tanjung Senang, Bandar Lampung secara kedinasan. Pihak keluarga yang mengantarkan almarhum ke tempat peristirahatan terakhirnya tidak kuasa menahan tangis. Mereka merasa kehilangan sosok ceria dan penyayang seperti Muhammad Galit. Sementara itu, jenazah Aibda Anu Merta Petrus Aprianto juga telah selesai dimakamkan pada Selasa malam. Upacara pemakaman jenazah almarhum Aibda Anu Merta Petrus Aprianto. Pemakaman dengan upacara kedinasan di tempat pemakaman umum yang tak jauh dari rumah korban di Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Almarhum meninggalkan seorang istri dan anak yang masih berusia 3 bulan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara satu oknum TNI pelaku penembakan 3 polisi saat gerebek sabung ayam di Waikanan, Lampung ditangkap. Namun petugas masih belum mengungkap siapa saja yang terlibat dalam penembakan tersebut. Beberapa saat usai kejadian, seorang oknum TNI yang merupakan pelaku penembak 3 polisi saat melakukan gerebek sabung ayam di Waikanan, Lampung diamankan. Pelaku kini ditahan di Denpom Lampung untuk penyelidikan lebih lanjut. Meski demikian, petugas masih belum mengungkap siapa saja yang terlibat dalam aksi penembakan tersebut. Proses penahanan pelaku berjalan dramatis. Pasalnya, pelaku harus berpisah dengan keluarga, istri, dan anak-anaknya yang masih kecil bahkan masih bayi. Terlihat pelaku memeluk dan mencium bayinya sebelum akhirnya dibawa petugas. Sebelumnya beredar video pelaku yang sedang memamerkan senjata api miliknya sambil sesekali menembakkan senjata tersebut ke arah semak-semak. Sementara itu, Polda Lampung membentuk tim gabungan bersama Korem 043 Garuda Hitam dan Denpom Angkatan Darat untuk mengungkap kasus penembakan yang menewaskan Kapolsek Negaribatin dan 2 anggotanya saat melakukan pembubaran judi sabung ayam. Tim investigasi ini akan menelusuri motif dan para pelaku yang terlibat dalam kejadian tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kapolda Lampung dan Danrem 043 Garuda Hitam meninjau lokasi judi sabung ayam yang menjadi tempat kejadian penembakan di Waikanan, Lampung. Keduanya menegaskan penyelidikan akan terus dilakukan secara bersama dan transparan hingga kasus terungkap. Polda Lampung, Irjen Helmi Santika dan Danrem 043 Garuda Hitam, Brigjen Rika Hidayatullah meninjau tempat kejadian perkara penembakan 3 personel Polri di Kampung Karangmani, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Lampung. Saat ini pihaknya tengah fokus mengumpulkan barang bukti di TKP penembakan, baik yang berkaitan dengan judi sabung ayam maupun yang berkaitan dengan korban. Setidaknya 12 selongsong peluru ditemukan di sekitar TKP penembakan. Antara kami dengan Korem dan Denpom saling melengkapi informasi dan lain sebagainya. Kegiatan ini kami lakukan secara bersama-sama atau joint investigasi untuk bisa membuat terang peristiwanya, kemudian nanti mengarah kepada siapa pelakunya. Senjata yang digunakan apa aja? Kita belum bisa memastikan, karena harus dilakukan uji balistik terhadap proyektil yang sudah bisa kita keluarkan dari jenazah. Telah bertekad untuk membuka ini seterang benderang. Kemudian yang pertama tentunya kita semua berbelasungkawa kehilangan anggota Polri yang terbaik. Kami semua dari TNI yang ada di Provinsi Lampung maupun di Kodam 2 Sriwijaya turut kehilangan sahabat-sahabat kami. Jadi kami pastikan hasil investigasi pertama nanti akan sangat transparan. Usai meninjau TKP, Kapolda Lampung dan Komandan Korem 043 Garuda Hitam menemui keluarga polisi yang menjadi korban penembakan. Pertemuan yang dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara Lampung ini pun diwarnai isak tangis keluarga korban. Dalam pertemuan ini, Kapolda Lampung dan Danrem 043 Garuda Hitam menegaskan penyelidikan akan terus dilakukan hingga kasus terungkap. Proses investigasi juga akan dilakukan secara bersama dan transparan. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan.